Perkembangan terbaru kasus hukum yang melibatkan artis Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik. Kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, mengumumkan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait dugaan penggunaan rekaman ilegal dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini merupakan buntut laporan Dr. Reza Gladys yang menuduh Nikita Mirzani dan asistennya, Ismail Marzuki, melakukan pemerasan, pengancaman, hingga tindak pidana pencucian uang. Dalam konferensi pers di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Fahmi Bahmit menegaskan bahwa rekaman yang dijadikan alat bukti tersebut diperoleh secara ilegal. Perkembangan ini turut mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk advokat dan praktisi hukum Dr. Togar Situmorang, yang memberikan komentarnya terkait ramainya pemberitaan ini. Selengkapnya, simak pernyataan lengkap Dr. Togar Situmorang dalam video berikut. Selamat pagi abangku. Ini ada kabar yang cukup mengejutkan nih bang. Kemarin sebelum persidangan, Bang Fahmi Bahmit mengadakan konferensi pers menyatakan bahwa laporan dia terkait percakapan antara Reza Gladys dan Mail sudah naik sidik gitu bang. Nah, gimana nih menurut abang sebagai praktisi hukum melihat kabar mengejutkan ini? Loh, saya dari tim hukum Dr. Togar Situmorang didampingi sama advokat Ali dan advokat dokter kandidat dari Situmorang, ya otomatis sangat senang, sangat bersyukur. Karena kenapa? Dari awal jalannya kasus Nikita Mirzani, dari laporan, penetapan tersangka, sampai dibuat jadi dakwa, bahkan sampai di persidangan, saya adalah meyakini bahwa proses yang ada dari laporan orang yang bernama Reza Gladys itu saya duga tidak sesuai aturan hukum. Artinya terlalu dipaksakan. Bahkan dari awal kan sudah saya bilang. Sebelum itu kan saya sudah ingatkan bahwa kalau memang ini sampai di persidangan, kita mohon hakim mempunyai hati nurani. Karena kenapa? Hakim harus memutus suatu persidangan berdasarkan fakta hukum, saksi, ataupun alat bukti dan barang bukti yang sah menurut aturan hukum dan menurut perundang-undangan. Bukan yang diperoleh dari suatu yang melawan hukum. Karena kenapa? Apabila suatu proses hukum yang dimulai oleh dengan cara yang melawan hukum, otomatis nanti putusannya pun juga jadi melawan hukum. Produk yang dibuat cacat, maka hasilnya pasti juga cacat. Itu loh. Bang, berarti apakah yang dilakukan Bang Fahmi ini sudah langkah yang tepat atau gimana nih bang? Kalau masalah langkah yang paling tepat, itulah sesungguhnya pengacara. Pengacara itu adalah mencari bagian-bagian yang memang bisa membuat terkuaknya masalah yang menimpa kliennya. Jadi apa yang dilakukan sama Bang Fahmi sebagai advokat Nikita Mirzani itu sudah tepat. Terobosannya bagus. Saya sangat apresiasi kepada Bang Fahmi dalam hal untuk membela suatu proses hukum yang sedang ada, yang sedang berjalan atas kliennya yang bernama Nikita Mirzani. Tapi di PN Jakarta Selatan ya. Ya, ada netizen yang bilang bertanya memberikan pendapat, memang bisa kuasa hukumnya melaporkan percakapan itu kan dari kuasa hukumnya Mail, apakah bisa dilaporkan itu bang? Selama daripada Bang Fahmi mendapatkan kuasa lapor dari Mail itu bisa, sangat-sangat bisa. Namanya surat kuasa, boleh kepada siapa aja. Apalagi Bang Fahmi kan berprofesi sebagai seorang advokat, itu lebih bagus. Terus terkait kan dugaan penyadapan ya gitu. Memang ada di hukumnya atau di ada pasalnya nggak sih bang? Gimana bang? Jadi kalau penyadapan dengan cara yang melawan hukum itu bisa dikatakan interception. Artinya diperoleh dengan cara melanggar hukum, karena yang membolehkan rekam atau merekam sesuai aturan hukum ya itu hanya aparat hukum yang diberi mandat.
Di luar itu tidak boleh, harus ada seizin pengadilan. Itu aturan hukum. Jadi kita nih merekam-rekam sembarangan tanpa izin, apalagi sampai menyiarkan, itu nggak boleh, kena undang-undang ITE. Merekamnya aja udah salah, apalagi disebarluaskan. Karena yang merekam itu sesuai ketentuan hukum adalah aparatur hukum yang ditunjuk oleh negara. Dan kalaupun kita mau merekam, harus mendapatkan perizinan dari orang bersangkutan atau dari pengadilan, apalagi sampai disebarluaskan, pasti kena undang-undang ITE. Seperti kita wawancara ini kan berarti nggak melanggar hukum berarti kamu. Kalau ini kan jadi produk jurnalistik, beda, karena yang wawancara adalah seorang wartawan dan narasumbernya jelas, narasumbernya fakta dan nyata. Beda narasumbernya direkam tanpa seizin Pengetahuan ya Bang? narasumber tersebut, ya jelas itu melanggar hukum. Bang, tapi ada yang bilang sudah terlambat karena sidang udah berjalan nih Bang. Justru ini tidak namanya suatu dinamika atau proses hukum. Itu tidak ada kata terlambat. Misalnya ada proses yang namanya pra-peradilan, ada yang namanya gugatan, ada yang namanya tadi melapor balik. Itu adalah instrumen. Instrumen hukum yang memang nanti bisa berkesesuaian. Kayak contoh yang dilakukan Bang Fahmi terkait masalah interceptionnya rekaman yang diduga itu melanggar hukum dari Mail sama Reza Gladys, itu kan bisa nanti dihubungkan dengan kasus Nikita Mirzani yang saat ini lagi bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena yang digunakan kan salah satunya alat bukti berupa rekaman. Malah jadi ini menarik. Sangat menarik berarti. Apalagi kita tahu belakangan ini kan heboh nih terkait flash disk nih. Terkait flash disk yang diminta berkali-kali dalam persidangan agar mau dibuka. Tapi kan pihak pengadilan, pihak hakim minta kalau memang itu menjadi suatu temuan, itu silakan dilaporkan. Kan itu maunya hakim. Betul. Tapi maunya dari pihak Nikita Mirzani itu mau dibuka. Ya, kita nanti lihat apakah dalam proses, kan nanti ada proses untuk Nikita tuh saksi dan alat bukti. Nah, pada saat saksi ada charge, saksi meringankan Nikita plus alat bukti yang nanti diberi kesempatan, itu bisa enggak diterima? Nah, harusnya bisa diterima. Harusnya Bang. Harusnya masih bisa diterima karena itu adalah hak daripada terdakwa untuk membuka tabir daripada permasalahan hukum ini, apakah benar dia sebagai pelaku, sebagai terdakwa, bahkan sebagai tervonis. Kan namanya hak membela diri selama diperolehnya sah, selama diperoleh tidak melanggar hukum, seperti yang dilakukan oleh pihak yang tadi merekam, yang sekarang sudah naik sidik, SPDP. Sudah ada SPDP-nya, sudah naik jadi sidik akibat laporan daripada Bang Fahmi. Nah, itu kan bagus tuh. Cara-cara seperti itu. Bang, ini sangat menarik juga deh Bang, kan apa namanya menimbul flash disk. Berarti kan yang rekam tuh berarti bukan Nikita Mirzani atau dari pihak orang lain gitu Bang. Nah, kita kan nggak ngerti. Itulah yang kita mau dibuka. Kita biar jelas rekaman itu siapa yang merekam, dari mana diperoleh, isi percakapannya apa, rekamannya itu melanggar hukum atau tidak. Nanti diuji. Tapi kalau Nikita Mirzani minta dibuka, Nikita Mirzani nggak melanggar undang-undang itu? Tidak, Bang? Itu kan diperoleh, dia kan diperoleh, dapat informasi, dapat informasi kan, makanya dia mau coba informasi ini layak atau tidak gitu loh. Dan itu bisa dikatakan adalah bukti petunjuk di dalam hukum acara pidana. Di pasal 184 kan ada 2.4 tuh, ada yang namanya petunjuk. Nah, ini kan merupakan suatu petunjuk. Nanti sah atau tidaknya hakimlah yang menilai. Termasuk yang bukti apa laporannya naik sidik itu Bang? Kalau bukti yang naik sidik yang Bang Fahmi di luar, yang terkait laporan yang Bang Fahmi bilang sudah naik sidik, itu kan sudah diuji lab krim oleh pihak polisi, oleh pihak penyidik, sehingga ditingkatkan ya dari lidik menjadi sidik. Itu sudah menjadi alat bukti sah, bukan lagi petunjuk. Tapi sudah menjadi alat bukti. Beda. Ini kan diperoleh dari entah siapa. Ini kita flash disk itu diminta dibukakan hakim. Tinggal nanti hakim menilai
Gitu kok, nggak usah repot lah hakimnya. Hakim harus fair-fairan. Bukti yang diberikan si Nikita Mirzani nanti sebagai bukti, ini kan diatur undang-undang juga sebagai petunjuk. Nah nanti setelah didengarkan, menurut hakim ini tidak sah, ya abaikan. Jadi jangan dikengkang, jangan dibatasi haknya Nikita Mirzani. Itu loh aturan hukum. Jadi hakim itu bertindak secara netral, secara adil gitu loh. Masing-masing pihak diberi kesempatan, baik pelapor, korban, saksi, ataupun terdakwa plus saksi dan alat bukti yang akan dikeluarkan oleh pihak terdakwa. Itu yang namanya adil sesuai fakta persidangan. Bang, ini kan ada netizen bilang nih, kan laporan itu banyak sidik, berarti diduga ini melanggar hukum atau ada ini gitu bang. Berarti alat bukti yang dipakai itu nggak sah atau gimana nih bang? Jadi gimana nih bang? Nah makanya kan tadi saya bilang sesuatu alat bukti bagaimana perolehannya. Kalau alat bukti perolehannya melanggar hukum, ya artinya itu bukan alat bukti karena perolehannya melanggar hukum. Itu loh cacat. Berarti bisa dibilang nih sebagai kunci buat kita bisa lepas. Ya, jadi alat bukti yang dipakai sebagai alat bukti dari Polda Metro, jaksa sampai persidangan dari pihak pelapor yaitu Reza Gladys, ya dianggap nggak sah. Kalau memang bukti yang ditonjolkan sama Mail ini masih ada berhubungan dengan alat bukti yang Reza Gladys bawa pada saat laporan di Polda Metro, sehingga jadi membuat Nikita terdakwa hari ini dalam persidangan. Berarti bisa bebas bang? 1000% bebas. Karena alat bukti yang diperoleh Reza Gladys itu dengan tidak sah, tidak melalui undang-undang, melanggar undang-undang justru. Ya harusnya diabaikan, nggak ada kasus, no case. Oke, case close bro. No case. Apa ada kasusnya orang alat bukti yang melanggar hukum? Oh. Ya kan, gitu loh. Sama juga ada pembunuhan tanpa adanya visum, yang nggak ada case. Nggak ada case, sama masalahnya. Kan Bang Fahmi bilang udah SPDP, berarti kan sudah naik sidik. Yes. Berarti alat bukti itu sudah menjadi alat bukti sah, karena sudah melalui laporan ke pihak kepolisian. Kepolisian sudah menentukan, otomatis kan udah ada lab krim dan seterusnya, pemeriksaan dan seterusnya. Nah ini kan bisa mengcounter, menguntungkan dari pihak Nikita, bahwa Reza Gladys membawa alat bukti yang diduga perolehannya tidak sah. Cacat, melanggar hukum, gimana sih? Berarti 1000% lepas bang? Lepas harusnya dong. Ini representatif loh. Hukum ini yang sekarang ada Nikita Mirzani sebagai terdakwa representatif loh. Ya kan? Ini tentang suatu kebijakan loh. Ini kita lihat nanti endingnya gimana, makanya menarik. Di sini saya sebagai praktis hukum yang tidak memihak kemana-mana sebenarnya. Netral kok. Berarti bener bang, berarti ya ada pesan untuk majelis hakim seperti apa nih bang? Jadi untuk majelis hakim terhormat tetaplah independen, mandiri, tidak mau diintervensi. Kalaupun dari pihak Nikita Mirzani nanti pada saat agenda saksi meringankan dan saksi dan pembuktian, izinkanlah Nikita Mirzani menyajikan daripada rekaman yang diperoleh dia. Nah nanti kalau menurut hakim dianggap tidak ada hubungan dengan kasus yang sedang hakim sidangkan, bisa ditolak. Gitu loh. Namun sebaliknya, untuk kasus daripada Fahmi yang melaporkan yang sudah menaik jadi sidik terkait alat bukti antara dugaan rekaman Mail dengan Reza Gladys yang diduga itu melanggar hukum karena perolehannya itu dengan cara ilegal, interception namanya, itu bisa jadi pertimbangan untuk putusan daripada PN Jakarta Selatan. Sehingga hakim memutuskan bebas, ada perbuatan tapi bukan masuk ranah pidana, yaitu onslah. Perbuatannya bukan Nikita yang berbuat, tapi orang lain dengan cara kesepakatan antara Reza Gladys dengan para pihak sebelumnya. Apakah itu Oki, siapa gitu loh. Jadi bukan Nikita Mirzani secara pure, di mana jelas laporannya kan 368 berubah 369. Nah hari ini persidangan 369-nya nggak ada, tapi yang ada adalah
pencemaran terkait sakit hati dari si pelapor yang namanya Reza Gladys. Bagaimana nanti tindak pidana pencucian uangnya? Ini semua cacat. Nah, apalagi Fahmi mempunyai alat bukti baru. Laporannya sudah naik jadi sidik. Ini bisa digunakan sama PN sehingga hakim menilainya secara bijak, secara hati nurani. Dan saya yakin hakim-hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan luar biasa dan pasti Nikita akan bebas. Saya, advokat Dr. Toga Situmorang bersama tim pada kesempatan ini meyakinkan semoga Tuhan memberkati, keadilan akan menemukan jalannya.